Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang modul pembelajaran sifat koligatif larutan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran kimia dari program studi pendidikan kimia dari jurusan kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Manado, dengan dosen pengampunya yang pertama Dr. Andes Frice Waworuntu MPD, dan yang kedua Dr. Randa Desire Rumondor MSI. Adapun anggota kelompok yang membuat modul pembelajaran ini, yang pertama Maria Eni Retnosari, lalu yang kedua Eva Taida Manulang, dan yang terakhir Carol Septiano Paulus. Mari kita langsung saja ke modul pembelajarannya. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas dengan judul modul sifat koligatif larutan dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran kimia. Kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami memohon saran dan kritik yang membangun untuk mengerjakan tugas ini ke depannya. Kami juga tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Peta konsep sifat koligatif larutan. Sifat bergantung pada banyaknya zat terlarut, bukan jenis zat terlarut, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan dibagi menjadi dua pada larutan non-elektrolit dan pada larutan elektrolit. Pada larutan non-elektrolit antara lain ada 4, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap atau delta P yang dirumuskan seperti pada gambar. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB yang dirumuskan pada gambar. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan atau delta TF yang dirumuskan pada gambar. Dan yang keempat, tekanan osmotik atau P yang dirumuskan seperti pada di gambar. Kemudian, pada larutan elektrolit dibagi menjadi 4, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P yang dirumuskan seperti pada gambar, kenaikan titik di larutan atau delta TB yang dirumuskan seperti gambar. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan atau delta TF seperti pada gambar. Dan yang keempat, tekanan osmotik atau P yang dirumuskan seperti pada gambar. Nah, pada larutan elektrolit ini juga dipengaruhi oleh faktor Van Hoff yang dirumuskan seperti pada gambar yang tertera. Kegiatan pembelajaran 1. A. Kompetensi dasar atau KD. 3.1 menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 4.1 menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis larutan. B. Materi pembelajaran. Dari peta konsep yang terlukis di atas, maka akan dibuat ringkasan materi sebagai berikut. Larutan adalah campuran homogen, 2 atau lebih zat yang saling melarutkan, dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri atas zat terlarut dan pelarut. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Larutan dibedakan atas 1. Larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang mempunyai daya hantar listrik yang kuat karena zat terlarutnya di dalam pelarut, umumnya air, seluruhnya berubah menjadi ion-ion dengan alfa sama dengan 1. Yang tergolong
larutan elektrolit kuat, yaitu yang pertama asam-asam kuat seperti HCl, HClO3, H2SO4, HNO3, dan lain-lain. B. Basa-basa kuat, yaitu golongan alkali dan alkali tanah seperti NaOH, KOH, CaOH2, dan BaOH2. C. Garam-garam yang mudah larut seperti NaCl, Ki, Al2SO43, dan lain-lain. Yang kedua, elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang daya hantar listriknya lemah dengan harga derajat ionisasi sebesar alfa lebih dari 0 dan kurang dari 1. Yang tergolong larutan elektrolit lemah yaitu asam-asam lemah seperti CH3COOH, HCN, H2CO3, H2S, dan lain-lain. Basa-basa lemah seperti NH4OH, NiOH2, dan lain-lain. Garam-garam yang sukar larut seperti AgCl, PbI2, dan lain-lain. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik karena zat yang terlarut dalam pelarut tidak dapat menghasilkan ion atau tidak mengion. Tergolong ke dalam jenis ini misalnya larutan urea, larutan sukrosa, larutan glukosa, larutan alkohol, dan lain-lain. Perbandingan pelarutan senyawa elektrolit kuat dan elektrolit lemah dapat kita lihat dalam tabel berikut. Pada tabel non-elektrolit, contohnya ada gula. Pada tabel elektrolit kuat, contohnya ada NaCl. Dan pada tabel elektrolit lemah, contohnya AgCl dengan ilustrasi seperti yang kita lihat pada gambar. Yang didapat persamaan reaksinya seperti pada tabel. Pada larutan non-elektrolit tidak terion, pada larutan elektrolit kuat terion sempurna, dan pada larutan elektrolit lemah terion sebagian. Konsentrasi merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Menyatakan konsentrasi larutan ada beberapa macam. Di antaranya 1. Fraksi mol atau X. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Fraksi mol dilambangkan dengan X. Xt sama dengan mol bagian larutan dibagi mol total larutan. Contohnya, suatu larutan terdiri dari 3 mol zat terlarut A dan 7 mol zat terlarut B. Maka Xa sama dengan Na dibagi Na tambah Nb sama dengan 3 dibagi 3 tambah 7 sama dengan 0,3. Xb sama dengan Nb per Na tambah Nb sama dengan 7 dibagi 3 tambah 7 sama dengan 0,7. Jadi fraksi molnya yaitu Xa tambah Xb sama dengan 1. Yang kedua, persen berat atau persen. Persen berat menyatakan gram berat zat terlarut dalam 100 gram larutan. Persen sama dengan bagian larutan dibagi total larutan dikali 100. Contohnya, larutan gula 5% dalam air artinya dalam 100 gram larutan terdapat. Yang pertama, gula sama dengan 5 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 5 gram. Yang kedua, air. 100 dikurangi 5 sama dengan 95 gram. Yang ketiga, molalitas atau M kecil. Molalitas menyatakan mol zat terlarut dalam kilogram 1000 gram pelarut. M sama dengan mol terlarut per kilogram atau 100 gram dikali pelarut. Contohnya, hitunglah molalitas 4 gram NaOH dengan MR 40 dalam 500 gram air. Molalitas NaOH sama dengan 4 per 40 per 500 gram air sama dengan 0,1 dikali 2 mol
dibagi 1000 gram air sama dengan 0,2 molal. 4. Molaritas atau M besar. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. M besar sama dengan mol terlarut per liter larutan atau volume larutan. Contohnya, berapakah molaritas 9,8 gram H2SO4 atau asam sulfat dengan Mr 98 dalam 250 ml larutan? Molaritas H2SO4 sama dengan 9,8 dibagi 98 mol dibagi 0,25 liter sama dengan 0,1 dikali 4 mol per liter sama dengan 0,4 molaritas. Yang kelima, normalitas atau N. Normalitas menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Untuk asam, 1 mol ekivalennya sebanding dengan 1 mol ion H+. Untuk basa, 1 mol ekivalennya sebanding dengan 1 mol ion OH-. Antara normalitas dan molaritas terdapat hubungan N besar sama dengan M dikali valensi. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Sifat koligatif meliputi penurunan tekanan uap jenuh atau delta P, yang kedua kenaikan titik didih atau delta TB, yang ketiga penurunan titik beku atau delta TF, dan 4 tekanan osmotik atau P. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit. Walaupun konsentrasi keduanya sama, hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Dengan demikian, sifat koligatif larutan dibedakan atas sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuhnya pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan oleh karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatannya berkurang. Dalam hal ini kecepatan penguapan. Menurut Raoult, P sama dengan P0 dikali XB, di mana P sama dengan tekanan uap jenuh larutan, P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, XB sama dengan fraksi mol pelarut. Karena XA tambah XB sama dengan 1, maka persamaan di atas dapat diperluas menjadi P sama dengan P0 dikali 1 kurang XA, P sama dengan P0 dikurang P0 dikali XA, P0 dikurang P sama dengan P0 dikali XA, sehingga delta P sama dengan P0 dikali XA, di mana delta P yaitu penurunan tekanan uap jenuh pelarut, P0 sama dengan tekanan uap pelarut murni, XA sama dengan fraksi mol zat terlarut. Contohnya, hitunglah penurunan tekanan uap jenuh air bila 45 gram glukosa dengan Mr 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Diketahui tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 18 mmHg. Jawab. Mol glukosa sama dengan 45 dibagi 180 sama dengan 0,25 mol. Mol air 90 dibagi 18 sama dengan 5 mol. Fraksi mol glukosa sama dengan 0,25 dibagi 0,25 tambah 5 sama dengan 0,048. Penurunan tekanan uap jenuh air
delta P sama dengan P0 dikali XA sama dengan 18 kali 0,048 sama dengan 0,864 mmHg. Faktor Van Hoff melekat pada mol zat terlarut atau NT atau pada fraksi mol zat terlarut atau XT. Sehingga rumus untuk menghitung penurunan tekanan uap larutan dirumuskan. Delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I, di mana XT sama dengan NT per NP ditambah NT. Contoh soal. Larutan garam dapur NaCl dengan MR 58,5 dengan kadar 10% massa pada suhu T derajat Celcius. Bila tekanan uap air pada suhu yang sama 24 mmHg, berapa tekanan uap pelarut? Pembahasan. Zat terlarutnya adalah garam yang mengalami ionisasi sempurna, yaitu NaCl menghasilkan Na ditambah Cl-. Jumlah ion atau N sama dengan 2. Alfa sama dengan 1 karena elektrolit kuat, maka I sama dengan N sama dengan 2. Misalnya, massa larutan 100 gram, kadar NaCl 10%. Massa NaCl sama dengan 10 per 100 dikali 100 gram sama dengan 10 gram. Massa H2O atau air sama dengan 100 dikurangi massa NaCl yaitu 10 sama dengan 90 gram. Hitung mol masing-masing zat dalam larutan yaitu NaCl sama dengan 10 dibagi 58,5 sama dengan 0,17 mol. Mol H2O sama dengan 90 per 18 sama dengan 5 mol. XT sama dengan NT per NP ditambah NT sama dengan 0,17 dibagi 5 tambah 0,17 sama dengan 0,032. Delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I sama dengan 24 mmHg dikali 0,032 sama dengan 0,767 mmHg. Kenaikan titik didih atau delta TB. Adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Untuk larutan non-elektrolit, kenaikan titik didih dinyatakan dengan delta TB sama dengan M dikali KB, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih dalam derajat Celcius, M sama dengan molalitas larutan, dan KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih molal. Karena M sama dengan W per MR dikali 1000 per P, W menyatakan massa zat terlarut. Maka kenaikan titik didih larutan dapat dinyatakan sebagai delta TB sama dengan W per MR dikali 1000 per P dikali KB. Apabila pelarutnya air dan tekanan udara 1 atm, maka titik didih larutan dinyatakan sebagai TB sama dengan 100 ditambah delta TB derajat Celcius. 1. Sebanyak 5,8 gram NaCl dengan MR 58,5 dilarutkan dalam 500 gram air. Hitunglah titik didih larutan. Pembahasan. NaCl dalam bentuk larutan menghasilkan Na+ dalam bentuk larutan dan Cl- dalam bentuk larutan. Dari persamaan reaksi ionisasi NaCl, elektrolit kuat, dapat dinyatakan N sama dengan 2, alfa sama dengan 1, maka I sama dengan N. Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Hitung molalitas larutan. Molalitas sama dengan massa per MR dikali 1000 per P sama dengan 5,85 dibagi 58,5 dikali 1000 per 500, maka hasilnya adalah 0,2 molar. Delta TB sama dengan M dikali KB dikali I sama dengan 0,2 molar dikali 0,52 derajat Celcius per molar dikali 2, maka hasilnya adalah 0,208 derajat Celcius. TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB,
maka Tb larutan sama dengan 100 ditambah 0,208 sama dengan 100,208 derajat Celcius. Penurunan titik beku atau delta TF. Untuk penurunan titik beku, persamaannya dinyatakan sebagai delta TF sama dengan M dikali KF sama dengan W per MR dikali 1000 per P kali KF, di mana delta TF sama dengan penurunan titik beku, M sama dengan molalitas larutan, KF sama dengan tetapan penurunan titik beku molal, W sama dengan massa zat terlarut, M sama dengan massa molekul relatif zat terlarut, P sama dengan massa pelarut. Apabila pelarutnya air dan tekanan udara 1 atm, maka titik beku larutannya dinyatakan sebagai TF sama dengan 0 dikurang delta TF derajat Celcius. Tabel tetapan kenaikan titik didih molal atau KB dan tetapan penurunan titik beku molal atau KF dari beberapa pelarut atau tekanan 1 atm. Nah, boleh kita lihat pada tabel berikut ini, di mana pelarut ada air, asam, asetat, benzena, klorofrom, di mana titik didihnya ada 100,1, 118,3, 80,20, 61,20, KB-nya 0,52, 3,07, 2,53, 2,63, titik beku dalam suhu derajat Celcius 0,00, 16,6, 5,45, KF-nya yaitu 1,86, 3,57, 5,07. Kemudian tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel atau proses osmosis. Berikut ada gambar di mana antara larutan A yaitu larutan gula dan air dan larutan B air, larutan gula, selaput semi permeabel. A tanpa selaput semi permeabel, maka terjadi osmosis dan tekanan hidrostatis sehingga air masuk ke pipa. B dalam tekanan setimbang, tekanan hidrostatis diimbangi dengan tekanan osmotik sehingga tidak terjadi kenaikan zat cair. Penurunan Van Hoff tekanan osmotik mengikuti hukum gas ideal, di mana VV sama dengan nRT karena tekanan osmotik atau TO, maka TO sama dengan N per V RT sama dengan C RT, di mana TO sama dengan tekanan osmotik dalam satuan ATM, C sama dengan konsentrasi larutan atau mol per liter sama dengan M besar, R sama dengan tetapan gas universal yang ditetapkan yaitu 0,082 liter kali ATM per mol derajat Kelvin. T sama dengan suhu mutlak atau derajat Kelvin. Larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih rendah dari yang lain disebut larutan hipotonis. Larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lain disebut larutan hipertonis. Larutan-larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama disebut dengan isotonis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa larutan elektrolit di dalam pelarutnya mempunyai kemampuan untuk mengion. Hal ini mengakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Contohnya larutan 0,5 molal glukosa dibandingkan dengan larutan 0,5 molal garam dapur. Untuk larutan glukosa dalam air, jumlah partikel atau konsentrasinya tetap, yaitu 0,5 molal. Untuk larutan garam dapur, NaCl menghasilkan Na positif ditambah Cl minus. Karena terurai menjadi 2 ion, maka konsentrasi partikelnya menjadi 2 kali semula, sama dengan 1,0 molal. Yang menjadi ukuran langsung dari keadaan atau kemampuannya untuk mengion adalah derajat ionisasi. Besarnya derajat ionisasi ini dinyatakan sebagai alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi atau jumlah mol zat mula-mula. Alfa sama dengan jumlah
mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Untuk larutan elektrolit kuat, harga derajat ionisasinya mendekati 1, sedangkan untuk elektrolit lemah, harganya berada di antara 0 dan 1, di mana 0 lebih kecil dari alfa lebih kecil dari 1. Atas dasar kemampuan ini, maka larutan elektrolit mempunyai pengembangan di dalam perumusan sifat koligatifnya sebagai berikut. Faktor Van Hoff atau I, di mana I sama dengan konsentrasi 1 ditambah alfa N dikurang 1. Yang pertama, untuk kenaikan titik didih dinyatakan sebagai RTB sama dengan M dikali KB, di mana 1 tambah alfa N dikurang 1 sama dengan W per MR kali 1000 per P kali KB, nilai mutlak 1 tambah alfa N dikurang 1. N menyatakan jumlah ion dari larutan elektrolitnya. Kemudian yang kedua, untuk penurunan titik beku dinyatakan sebagai RTF sama dengan M kali KF, nilai mutlak 1 ditambah alfa N dikurang 1 sama dengan W per MR dikali 1000 per P kali KF, nilai mutlak 1 alfa N dikurang 1. Yang ketiga, untuk tekanan osmotik dinyatakan sebagai TO sama dengan CRT, nilai mutlak 1 tambah alfa N dikurang 1. Kemudian yang keempat, penurunan tekanan uap atau RP dinyatakan sebagai RP sama dengan P derajat dikali XA, nilai mutlak 1 ditambah alfa N dikurang 1. Contoh, hitunglah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari larutan 5,85 gram garam dapur, di mana MR sama dengan 58,5 dalam 250 gram air. Bagi air, KB sama dengan 0,52 dan KF sama dengan 1,86. Larutan garam dapur yaitu NaCl menghasilkan NaF, Na positif tambah Cl negatif. Jumlah ion atau N sama dengan 2. RTB sama dengan 5,85 per 5, 8,5 kali 1000 per 250 kali 0,52, dimana nilai mutlak 1 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 0,208 kali 2 sama dengan 0,416 derajat Celcius. Kemudian RTF sama dengan 5,85 per 58,5 kali 1000 per 250 kali 0,86, nilai mutlak 1 ditambah 12 dikurang 1 sama dengan 0,744 kali 2 sama dengan 1,488 derajat Celcius. Catatan, jika di dalam soal tidak diberi keterangan mengenai harga derajat ionisasi, tetapi kita mengetahui bahwa larutannya tergolong elektrolit kuat, maka harga derajat ionisasinya dianggap 1. Baiklah, kita masuk di kegiatan pembelajaran yang kedua adalah praktikum kenaikan titik didih. Nah, untuk itu dipersilakan menyaksikan video ini secara seksama. Dan bila teman-teman ingin melakukan percobaannya, silakan mengikuti petunjuk yang berada di modul pembelajaran ini. Mari kita saksikan video pembelajaran ini secara bersama-sama. Hai teman-teman, saat ini kami akan melakukan praktikum kimia yaitu kenaikan titik didih. Kami terdiri dari 3 orang, diantaranya adalah Eva Taida Manulang, kemudian ada Maria Eni Retnosari, dan yang ketiga ada Skeror Septiano Paulus. Mari kita coba. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, ada air, garam, gula, beker, termometer, dan heater. Bagi teman-teman yang ketinggalan, berikut ada listnya. Masukkan air 50 ml ke dalam gelas beker.
Setelah dimasukkan, kemudian panaskan selama 10 menit. Dan suhu akhir yang kami dapatkan adalah 89 derajat Celcius. Masukkan air 50 ml ke dalam gelas beker dan masukkan NaCl sebanyak 1 gram. Setelah dimasukkan, kemudian panaskan selama 10 menit dan suhu akhirnya adalah 90 derajat Celcius. Lakukan hal yang sama dengan takaran NaCl-nya ditambah menjadi 3 gram, kemudian panaskan, tunggu, dan suhu akhir yang kami dapatkan adalah 91 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan air 50 ml ke dalam gelas beker dan masukkan C6H12O6 1 gram, panaskan dalam waktu 10 menit dan ukur suhunya, dan suhu akhir yang kami dapatkan adalah 83 derajat Celcius. Lakukan hal yang sama dengan takaran C6H12O6 3 gram, maka suhu akhir yang didapatkan adalah 87 derajat Celcius. Nah, teman-teman, dari hasil percobaan yang kami lakukan dapat kami simpulkan bahwa konsentrasi suatu larutan mempengaruhi kenaikan titik didih, di mana semakin besar konsentrasi maka semakin besar pula kenaikan titik didih suatu larutan. Kemudian jenis zat terlarut mempengaruhi kenaikan titik didih suatu larutan, di mana larutan elektrolit memiliki kenaikan titik didih lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Dalam hal ini, larutan NaCl sebagai larutan elektrolit dan larutan C6H12O6 sebagai larutan non-elektrolit. Sekian praktikum yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Bye-bye! Berikut ini adalah langkah percobaannya. Jika teman-teman ingin melakukannya, silahkan di pause video ini. Kita lanjut ke praktikum yang berikutnya. Praktikum berikutnya adalah praktikum penurunan titik beku. Dan untuk praktikum ini, mari kita saksikan sekali lagi videonya. Jika teman-teman sekali lagi ingin melakukan praktikum ini, dipersilahkan untuk mengikuti instruksi atau petunjuk dari penuntun praktikum berikut ini, dan disilahkan di pause untuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufita Leni dari Program Studi Pendidikan Kimia UIN Senen Kalijodo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan sederhana dari salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Selamat menonton! Sebelum melakukan percobaan sederhana pada kesempatan kali ini, kalian tahu nggak sih apa itu sifat koligatif larutan? Jadi, sifat koligatif larutan yaitu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut yang ada di dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan terdapat 4 cakupan. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmosis. Pada percobaan sederhana ini akan diterapkan dari salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Proses pembekuan suatu zat cair terjadi apabila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lain, dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Adanya partikel dari zat terlarut akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antar molekul diperlukan suhu yang lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya.
Pada percobaan yang telah dilakukan tadi, di mana dilakukan adonan es krim ditempatkan dalam kaleng yang terendam es batu dan diberi garam dapur, kemudian diputar-putar. Temperatur normal campuran es dan air yaitu 0 derajat Celcius. Namun, pada suhu tersebut tidak dapat membukukan es krim, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah, yaitu sekitar -3 derajat Celcius atau lebih rendah. Untuk mendapatkan suhu tersebut, maka ditambahkan garam, di mana fungsi garam pada percobaan kali ini yaitu untuk menurunkan titik beku larutan dengan proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke dalam campuran es batu, air, dan garam dapur. Berikutnya, kita masuk di lembar kerja peserta didik atau LKPD mengenai sifat koligatif larutan. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mempelajari modul ini diharapkan agar siswa dapat menjelaskan fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, menyusun hasil penelusuran informasi tentang kegunaan dan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan tentang pengaruh satera larut terhadap titik beku larutan dalam kehidupan, menyusun hasil data percobaan yang dilakukan dalam bentuk laporan. Nah, di LKPD di sini terdapat berbagai macam soal-soal. Jika teman-teman ingin menjawabnya, dipersilahkan, kami akan memberikan waktu teman-teman untuk pause dan menjawab soal-soal. Nah, cukup panjang ya teman-teman video kali ini. Dan inilah akhir dari video ini. Kami kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.